Masih ada segelnya ya? Bisa. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para narasumber, baik itu dari DPM, BEM, IMA, dan mahasiswa umum yang ada di Kopin. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu ya dengan para pendengar setia Bima Podcast, karena sudah memulai gitu, ataupun memutar podcast kali ini, karena podcast kali ini berbeda, bisa dikatakan juga special edition, karena ini berkolaborasi dengan Departemen Luar Kampus ya, Ngopi Susu ataupun Ngolah Pikir Isu-Isu, yang dimana temanya itu bernamakan transformasi pembelajaran offline ke online. Nah, sebelumnya kita sebelum ke inti diskusi gitu ya, kita alangkah lebih baiknya kenalan dulu nih dengan para narasumber yang hebat-hebat ini yang telah memperjuangkan dan berjuang gitu di tengah pandemi ini, meskipun kita kan sudah tahu kemarin ada kebijakan lockdown gitu ya. Nah, mungkin boleh diperkenalan terlebih dulu saudari Teh Santi. Boleh dibuka maskernya ya. Teman-teman juga boleh buka aja maskernya biar kelihatan lebih santai. Karena kan kita udah di swab juga ya, ini udah dicek, kita ini aman-aman aja. Alhamdulillah. Ya. Amin. Langsung aja. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Santi Apriliani dari angkatan 2018, kelas 6C Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan, tinggal di Sumedang, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 Bagian Aspirasi Mahasiswa DPM Kopin. Oke. Tadi saat kesini ada kendala nggak tuh? Macet atau gimana gitu? Sedikit macet karena berbarengan dengan bubaran biasa PT. Oh iya, bubaran KHTek ya. Kalau di Rancak itu sering sih kayak gitu ya. Bubaran untuk kalau di Rancak kayak. Oke, kita lanjut ke saudara Ilyas. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan ya. Nama saya Ilyas Alamsyah, biasa dipanggil teman-teman Ilyas. Saya dari angkatan 2019, prodi S1 Akuntansi. Kebetulan di sini saya mewakili teman-teman dari himpunan mahasiswa S1 Akuntansi ya. Alamat saya asli dari Sukabumi dan sekarang tinggal di Jalan KPN. Di jalannya atau di kosan? Ya mungkin sedikitnya ya di kosan. Di kosan sedikitnya di kosan. Oke. Gak gitu juga. Iya. Tapi kalau nggak salah bareng ya sama orang ini. Ya ini tetangga saya. Oh, tetangganya. Oke, mungkin langsung aja ini ya ke perkenalan nih, saudara Rehan. Ya, mungkin udah banyak yang kenal mungkin. Entah. Beda banget. Tanya dulu ke pendengar setia Bima Podcast sudah. Tapi kayaknya yang kedenger mah nggak ada yang kenal sih. Nggak ada yang kenal. Ya, perkenalkan nama Muhammad Rehan Firdaus. Itu biasa dipanggil Rehan. Tinggal ya di depan kosan Ilyas. Bener kan? Tinggal di depan kosan Ilyas. Lalu tempat tinggal aslinya di Cikampek. Ya kalau mau main-main silahkan ke Cikampek, tapi nggak akan disuguhin. Cikampek panas itu ya. Panas sekali sih. Gimana orangnya lah? Sudah pasti. Oke. Boleh lanjut ke saudari Ria. Oke, perkenalkan nama saya Ria Ekastiani dari akuntansi 4A angkatan 2019. Saya perwakilan dari mahasiswa umum. Mahasiswa umum. Oke. Sekarang tadi semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Gimana keluh kesahnya? Ya, gitulah. Pasti merasakan juga. Iya. Oke. Karena tadi kita sudah kenal, mungkin bisa langsung ke inti diskusi ya. Nah, di sini tuh kita ada beberapa yang akan didiskusikan itu terkait ataupun tentang pembelajaran online yang telah kita rasakan, terutama dari waktu itu kita offline dan juga sampai ke online ini, perubahan ataupun dalam segi pembelajaran itu apakah berkembang dan bagaimana gitu ya. Dan yang kedua itu ada wacana gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering mendengar ataupun telah tahu gitu informasinya bahwa di beberapa kampus di Jatinangor itu sudah ada yang menyatakan siap ataupun sudah akan melaksanakan hybrid learning gitu ya, atau pembelajaran hybrid gitu, jadi setengah offline dan setengah online, dan gitu pun pasti ada ketentuannya. Nah, mungkin yang kita bahas sekarang ini mengenai pembelajaran offline ke online gitu ya, ataupun kuliah online-nya. Nah, mungkin dari perspektif kalian ini, khususnya kita dari saudari Teh Santi dulu gitu ya, sebagai dari DPM, gimana nih mengenai kuliah online ini? Iya, sebelumnya waktu diumumkan bahwa Indonesia ada COVID, kan itu diumumkan libur cuma 2 minggu. Ya. Tapi sampai sekarang udah 1 tahun lebih kita belajar secara online. Awal-awal sih memang agak
agak kaget gitu dengan pembelajaran online, apalagi kita harus adaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang baru, teknologi yang baru. Jadi mau mahasiswa ataupun dosennya pun kaget gitu, ini gimana? Kadang pas pertama pakai aplikasi, ini kok nggak ada suaranya, padahal nggak di unmute kan, itu sangat lucu sekali gitu pada awal-awal. Ya. Terus ternyata setelah 1 tahun kita menghadapi perkuliahan secara online, kita menghadapi beberapa permasalahan. Di antaranya karena tempat yang berbeda-beda, jaringan yang berbeda-beda, mahasiswa dan dosen pun sama mengalami permasalahan di jaringan. Jaringannya. Iya, apalagi sekarang sudah 1 tahun mungkin mahasiswa bahkan tenaga pengajar pun sudah mulai bosan dengan pelajaran seperti ini, dengan mekanisme seperti ini, sehingga mahasiswa tuh acuh gitu dengan pembelajaran saat ini, cuman sebatas absen aja udah bebannya udah beres kalau udah absen. Itu sih pandangan dari saya untuk permulaan. Ya, jadi mungkin ada kultur shock juga gitu ya, baik dari pengajar ataupun dari mahasiswa kita. Dan juga tadi sih benar, sedikit setuju juga dengan mengenai apa yang disampaikan. Kalau sekarang mahasiswa itu merasa kalau udah absen itu kuliah udah beres gitu ya. Padahal masih ada Zoom gitu ya, pembelajarannya ada di sana gitu, poin intinya. Kayak mungkin bisa dilanjut nih dari sudut pandang Ketua Himaka atau ya. Oke, kalau menurut saya ya tentang pembelajaran online. Yang pertama kita patut apresiasi kepada pihak pemerintah, mahasiswa dan lain-lain yang sudah menyiapkan sesiap mungkin tentang kuliah online ini. Yang pertama ya shock juga kan kita yang awalnya libur hanya 2 minggu sampai sekarang udah berapa tahun tuh, setahun lebih. Ya mungkin sudah banyak yang teman-teman mahasiswa rasakan, mulai dari kejenuhan dengan sistem ini dan lain hal. Pasti kita rasakan lah apa yang diderita mahasiswa. Yang sekarang kita harus tanyakan, hal apa yang membuat teman-teman mahasiswa kembali aktif, kembali gairah dengan pembelajaran online ini. Ya kelihatan lah, yang benar kata Teh Santi, Baim tadi bilang bahwasanya teman-teman mahasiswa punya pikiran kewajiban itu absen aja. Ketika udah absen ya udah. Jadi tidak ada dorongan untuk kuliah, bukan tidak dorongan, tidak ada semangat gitu buat kuliah itu. Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin dari saya segitu dulu ya. Mungkin juga Ilyas sering ya, apalagi kan Ilyas itu ketua Himaka gitu. Mungkin dari mahasiswa akuntansi juga merasakan hal itu gitu. Ada keluh kesah juga mungkin dari teman-teman mahasiswa akuntansi. Oke, masalah keluh kesah pasti banyak ya. Kalau dibeberkan dari A sampai Z juga nggak bakal selesai ya. Yang yang ini dulu ya, masalah tentang dari kepengurusan dulu Himaka. Masalah rapat dan lain hal kegiatan. Mulai dari rapat kita ya karena adanya COVID ini jadi online, kerasa kalau misalkan online kurang efektif kayak gitu, kurang kalau ngomong teh gak asa gimana gitu kan, beda sama langsung. Nah itu nggak dapat gitu, nggak dapat damage-nya itu. Damage-nya oke. Ya kalau misalkan ngomong langsung gini kan enak, rasa lihat mimik mukanya, lihat muka Rehan, wow. Ada dialektika lah. Nah itu. Bener ada di bem. Iya. Sekarang dari masalah kegiatan kita harus memikirkan kegiatan ini online apa offline. Kalau misalkan online gimana, offline gimana, itulah yang teman-teman pengurus rasakan sekarang. Jadi ketika melaksanakan kegiatan itu rada bimbang, ini mau dibawa ke offline atau mau ke online. Jadi kita harus mempersiapkan 2 plan. Itu sih. Dan itu juga pasti ada kemungkinan baik itu hal baik dan buruknya gitu ya. Iya. Oke, di sini juga ada perwakilan dari BEM nih. Lagi BEM ini pasti mempunyai sudut pandangnya gitu ya, karena lingkupnya itu mahasiswa ataupun keseluruhan. Boleh silakan. Ya mungkin dari sudut pandang orang pribadi gitu ya. Ya awal kita online itu saya masih ingat tanggalnya itu tanggal 16 Maret 2020 itu awal kita diberi pengumuman untuk belajar di rumah. Dan awalnya gitu ya mungkin kurang sisinya pas SD, SMP dan SMK yang merasa kurang untuk libur, dikasih nih libur panjang. Awalnya nikmat dong. Oh jangan-jangan ini bisa kuliah online itu karena doa Anda dulu ingin libur setahun. Bisa jadi itu. Tapi kan nggak gitu juga dong, setahun libur. Ya kan? Kesana-sana ya jenuh gitu, apa-apaan ini kan. Ya di rumah cuman ya di rumah, nggak kemana-mana. Cuman ketemu ya
emak lagi, adik lagi, bapak lagi, paling ke tetangga-tetangga, ya bosen gitu. Yang biasanya di SMK itu bisa keluyuran kemana, kan di sini terus bisa ketemu teman-teman sekolah gitu kan, dan ya gitulah. Jenuh sekarang. Pernah ngerasa nggak sih kuliah itu kayak nggak kuliah aja? Baru kemarin. Pasti banget sih rasanya ya. Kuliah kira itu dia sering gitu ya. Iya. Tiap hari kerasa, aduh tiap pagi tuh, kuliah enggak ya? Kuliah enggak ya aja. Bangun jam 7 nih, masuk kelas Absen, tinggalkan. Oh, on pit telat 15 menit. Oh, absen muka gitu ya. Absen. Sudah, tutup. Oke. Menarik. Ya, kudu jujur. Iya. Tapi ya gimana? Jalur apa yang lagi diajarkan? Kalau lagi enak, lanjut. Kalau Udah lagi mulai boring, Dosen ngaruh berarti, udah dosen ngaruh. Dosen ngaruh kan? lumayan. Kalau dosen ada yang mengaruh, ada yang tidak. Iya, maksudnya tergantung dosen ngajarnya. Kalau misalkan enakan ya kita ikutin. Kalau misalkan membosankan ya absen Ya. tinggalkan. Ya kan ada juga merasakan. Pastilah setiap dosen. Oke. Sedih sih kita sebenarnya punya permasalahan sendiri dan juga Iya. punya alasannya lah ya. Oke, mungkin bisa dilanjut nih. Berhubung ada mahasiswa umum ya dari Ria sendiri itu gimana sih? Ya sama sih dari Ria juga, kayak yang Teh Santi bilang, sama Ilyas bilang, sama Rehan bilang. Awalnya emang kita tuh pas tahu ini mau kuliah online nih, kita tuh awalnya masih semangat gitu. Sebulan 2 bulan ya istilahnya masih semangatnya gitu. Tapi Masih oke. ya tapi makin kesini gitu, makin kuliah tuh kayak udah gitu, cuman absen doang kan. Iya. Udah absen udah aja gitu. Apalagi Ria juga merasakan apa yang dosen Alami, rasakan gitu. iya. Soalnya kan Ria juga seorang asisten laboratorium Iya. akuntansi. Nah, saat Ria mulai mengajar, ini mahasiswanya ikut belajar nggak sih atau Nah, cuman iya. ikut join terus cuman ya dengerin enggak gitu kayaknya tuh, cuman kayaknya tidur gitu. Gitu sih. Gitulah. Tapi setuju sih, saya sendiri juga gitu ya. Kadang bukan saya, kita kurang aja kita biar lebih santai. Sebenarnya Bayam juga pengen ngomong gue, aduh orang Sunda, ngomong saya itu terlalu Formal. gitu. Itulah. Kurang aja gitu ya. Sebenarnya orang juga ngerasa kayak gini sih kalau misalnya kuliah gitu ya. Emang sih kalau saat kita kuliah lab ya atau laboratorium itu lebih terasa segan gitu, karena mungkin yang mengajar itu mahasiswa sendiri dan dia juga tahu apa sih kebiasaannya. Dan untuk kuliah bersama dosen dan Baim pun itu kayak ngerasa kayak ngerasa nggak ada suatu tekanan gitu ya, meskipun kita memang sih balik lagi kepada individu, kita itu semangatnya harus bagaimana, tapi kan di lain sisi harus ada peran dari dosen dan juga pemerintah gitu agar si mahasiswa ini kembali semangat gitu. Jadi ada peran dari kedua sisi. Nah, mungkin kita ingin dengar juga ya perspektif dari, bukan perspektif sih karena tadi udah, kita mau dengar juga solusi dari para narasumber kita gitu ya. Mungkin terutama dari DPM, solusinya yang tadi sempat teman-teman resahkan gitu ya terkait kuliah online tadi. Yang nggak semangat itu. Iya, nggak semangat ya. Iya. Saya juga kayak merasakan dua sisi sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengajar gitu. Solusinya agar mereka semangat itu pertama kita sebelum masuk biasalah ice breaking terlebih dahulu, tanya-tanya kayak gimana kabarnya, terus ada tugas yang kesulitan atau enggak. Terus pas masuk ke pembelajaran kita mention nih teman-teman dari mahasiswanya, kan kita misal kita ngajarin tentang A nih. Bagaimana menurut kamu, pendapat kamu tentang ini, apakah bagaimana pendapat kamu? Jadi langsung aja, jadi selain kita ngajarin, selain kita ngejelasin, terutama dosen selain ngejelasin bahwa manajemen keuangan bla bla bla, mending ditanya aja, Rehan, Ya. manajemen keuangan menurut kamu gimana, manfaatnya untuk kehidupan kayak gimana? Jadi langsung diajak sharingnya aja. Interaksinya gitu ya, Interaksi yang harus lebih gitu, dirasakan. iya. Karena masalah utama dari kuliah online kan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa interaksinya ada gitu, selain ngajar kayak podcast kan. Iya kan? Kadang ada dosen juga yang off-cam, terus mahasiswa semuanya off-cam. Oke, Ya kan mengikuti. Di mana atasan? Tapi jangan-jangan emang mahasiswanya udah off cam dari awal. Bisa Ya. ya. Awal Itu disuruh saudara Baim. Iya, karena
kalau misalnya dibiarkan terus, apalagi sekarang katanya ada varian baru dan itu membuat kita pesimis untuk kuliah hybrid, ya harus dikasih warna baru lah di kuliah online kayak gimana gitu. Selain ngajar seperti konvensional di kelas, di Zoom pun harus ada warna baru gitu agar kitanya semangat kayak gitu. Dan inovasi berarti ya dalam penyampaian itu baik materi, karena kan kita tahu sendiri kuliah bersama dosen itu seperti sedang mendengar seminar gitu. Iya, webinar yang betul sekali. Dan juga interaksinya tadi, benar sih, interaksi itu penting banget ya, karena kalau interaksi kita tidak terjalin itu bagaimana transfer of knowledge juga tersampaikan gitu. Baik sekali gitu ya pendapat ataupun solusi yang dari saudari itu Santi. Nah mungkin sekarang dari saudara Yes ada solusi buat pembelajaran kuliah online yang tiap hari makin penat ini. Oke. Ada hal menarik yang tadi disampaikan Teh Santi, masalah tentang bagaimana caranya membuat atau membangunkan semangat dari mahasiswa ya. Yang pertama ya ke dosen sih. Bagaimana caranya dosen bisa membuat mahasiswa itu semangat gitu. Ada hal apa yang harus kita lakukan, kayak dipanggil satu-satu kayak gitu. Ada satu dosen yang saya suka semester 3 itu. Jadi setiap orang itu dipanggil satu-satu. Itu yang pasti membuat teman-teman pertama nggak ngantuk, yang kedua jantung pun berdebar. Nah itu yang membuat semangat itu ya pasti, wah dosen enak nih interaksi kayak gitunya. Di Batam dosen yang ngajar tiba-tiba masuk, oke materi kali ini gini-gini bla bla bla, tugas udah weh. Itu yang kurang menarik. Jadi hal apa yang harus dosen lakukan biar menarik teman-teman mahasiswa itu aktif kayak gitu ya. Kalau sebatas ditanya mah ya Ilyas jawab ini ya, jawab ya kita bisa googling zaman sekarang atau apa. Yang pertama itu memperhatikan atau enggaknya si mahasiswa, kayak misalkan diwajibin on cam bisa tuh. Salah satu hal diwajibin on cam ya, kembali lagi ke sinyal sih, kita masalah sinyal itu sih masalah utamanya. Tapi gini sih, teman-teman juga sadar itu ya, kadang ada yang bilang masalah sinyal tapi kenyataannya enggak gitu. Iya, itu bisa dijadikan satu alasan sih bagi mahasiswa. Soalnya ya kita kalau misalkan berbicara sinyal ya tidak bisa apa-apa. Iya. Itu nggak tahu real apa enggaknya alasan. Ya, Ya yang pertama sih yang pasti ya buat dosen, buat para pengajar, bikinlah hal menarik apa yang bisa menarik si mahasiswa itu semangat. Ada hal baru lah dari kuliah online ini, nggak monoton kayak gini. Kayaknya semakin hari itu semakin jenuh, semakin kok gini-gini amat dosen, kok gini-gini amat ngajar kayak gitu. Jadi apa yang membuat mahasiswa semangat, sok lakukan gitu dari dosen pengajar kayak gitu dari itu. Oke, benar. Dosen juga harus mencari ya metode-metode baru. Meskipun kita ketahui kurikulum juga kan memang harus diperbarui, harus disesuaikan dengan kondisi kita saat ini gitu. Yeah. Misalnya kurikulum offline itu mungkin ada beberapa kendala ataupun bahkan tidak bisa dijalankan pada saat kuliah online ini gitu. Begitupun dengan metode tadi. Metode yang telah sering dosen lakukan pada saat offline itu bisa saja tidak efektif pada saat tekan online seperti ini. Dan mungkin kalau kita lihat banyak sekali gitu ya tadi kasus-kasusnya seperti mahasiswa nggak aktif, mahasiswa banyak alasan dan sebagainya. Nah untuk mahasiswa yang sering gangguan jaringan, ini pura-pura nih ya. Dari Ria gimana nih pandangannya dan solusinya gitu? kan aslet juga kan. Ya, mungkin Ria juga nih mau menyampaikan keluh kesahnya juga ya. Karena kan sebagai pasti aslep ada gitu yang diajar pura-pura. Nah, jujur kan kalau saya sendiri gitu ada. Banyak sih. Ya, Kadang lucu. kayaknya hampir sih, Iya. hampir semuanya. Kadang lucunya pas ditanya, misal Rehan ini maksudnya kayak gimana, langsung dimatiin datanya. Bisa. Kita suaranya babak gitu. Iya. ini Aduh, Kok ini sih? belum pernah. Tapi ada pikiran. Ya mungkin mungkin bisa dicoba. Akan pernah mencoba hal itu. tapi jangan-jangan tadi Teh Santi ngasih tips ini buat teman-teman yang belum tahu lagi. Iya. Teman-teman bisa melakukan hal itu. Ini jangan dicontoh gitu ya. Bukan tips. Itu langsung aslep lah ngasih tahu loh. Bisa dicoba. Aduh, ini Asep yang nonton juga malah jadi makin ketat gitu ya. Iya, justru karena pengalaman dari Aslep, wah ini tinggal di kota kok masa Iya. jaringannya kayak gitu. Benar. Baik lagi tadi sudut pandang dan solusi dari Ria gitu ya. Kalau Bim sendiri kan kalau saya gitu ya bisa menyampaikan itu terkait perspektif yang saya rasakan itu sebagai mahasiswa gitu. Tapi gini kan Ria itu kan mengajar juga, mungkin ada solusi dari sisi yang lain. Kalau dari Ria pribadi ya yang masalah jaringan itu, ya itu sih tergantung balik lagi sama mahasiswanya ya. Yang penting Ria di sini sebagai tenaga pengajar juga udah menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan gitu.
Kalau misalkan mereka bohong akibat kayak sinyal-sinyal gitu, ya udah gitu, itu menjadi urusan mereka gitu. Toh yang dapat dosa bukan Ria gitu, tapi mereka. Terus dari metodenya sendiri, betul sih yang tadi kata Ilyas bilang, kalau sebagai dosen atau sebagai tenaga pengajar kita harus punya metode sendiri untuk bisa membangkitkan semangat mahasiswanya gitu. Tapi yang Ria rasakan juga gitu, kalau misalkan cuma dari kitanya aja gitu ya gak akan maju-maju gitu, tapi seenggaknya ada bantuan juga gitu dari mahasiswanya sendiri gitu, supaya kita juga sebagai tenaga pengajar itu lebih mudah gitu buat membangkitkan pembelajaran pada hari itu. Jadi intinya yang berjuang itu bukan tenaga pengajar aja sih. Kita juga masih harus berjuang gitu. Dan jangan banyak alasan. Oh ya, ini ada yang mau ditanya juga nih. Kalau dari Ria sendiri gitu ya, sering tidak sih menemukan mahasiswa yang menyontek gitu? Ketahuan nih, nilainya kok sama terus. Iya, polanya. Banyak sih. Banyak, apalagi dosen ya. Iya, jadi soalnya dari jawabannya itu pasti kelihatan. Kayak misalkan cuma salah koma aja. Gak mungkin kan kalau misalkan satu mahasiswa itu salah komanya itu sama gitu. Ini salah komanya itu sama-sama gitu. Di situ letaknya di situ, posisinya di situ, dan kesalahannya juga di situ gitu. Jadi pasti tahu kayaknya ini satu geng. Satu geng. Nah, ini umur juga satu siklus ya. Putaran soalnya di sana, putaran jawaban di sana. Mungkin ada tips. Mungkin bisa circle-nya diperluas. Tapi kelihatan biasanya dari setiap jawaban mahasiswa itu suka, kalau di kelas saya pribadi ada 4 pola jawaban. Ada 4 pola. Jadi kalau aku udah lihat, wah ini sama-sama ini, ya udahlah nilainya segitu, samain. Karena mau buat apa diperiksa? Ya, sama banget kan ya. Jawabannya itu sama banget, sampai posisinya juga sama gitu. Jadi buat apa? Jadi cuman ini pasti tahu nih kesalahannya di sini. Udah nilai. Dan itu terjadi dari awal kuliah gitu, enggak sekarang maksudnya tuh? Iya, dari awal. Oke. Berarti itu sisi efek dari kuliah online juga. Iya. Parah sih kuliah online. Mungkin ini saudara Rehan kayak ada sebuah keresahan gitu, kayak mau menyampaikan sebuah solusi ya. Dari tadi tuh kayak menggertak-gertak gitu ya. Ditunggu sama Rehan tuh. Jiwa memberontaknya hampir keluar tadi. Kelihat dari mimiknya tuh. Gua dipanggil kapan gitu. Enggak sih. Keren. Ya sebagai anak akuntansi ada yang lebih. Enggak. Apalagi kan menduduki BEM gitu. Ada solusi enggak sih nih? BEM gimana? Ya bukan sudut pandang BEM gitu. Jadi orang mungkin sisinya iri lah ke kampus-kampus yang lain gitu, yang udah hybrid. Yang mungkin orang tanya gitu kan ke mereka. Ada kawanku yang dari UMY kan, ya mungkin sesuai sama pas ngopi susu itu sudut pandangnya ke UMY yang sekarang jadi tempat rakernas. Wih keren banget tuh, kampus bisa offline rakernas. Kopin kapan? Ya mereka bisa offline gitu kan, walaupun hanya 6 sampai 5 pertemuan dalam satu semester gitu, tapi bagus lah gitu per mata kuliah bisa offline segitu kan. Ya mungkin orang beberapa gitu ngelis gitu kan, SOP yang harus ada gitu kalau misalnya mau memaksimalkan daring. Ya mungkin salah satunya kayak absen tuh jangan pure di Moodle MLS itu ya. Atau dulu itu di Google Classroom ya. Mungkin bisa si dosennya itu dikasih gitu lembaran absen oleh prodi, jadi dia juga ikut ngabsen, double. Di Zoom juga. Jadi, itu untuk meminimalisir sistem bagaimana absen doang udah. Kan itu situ. Terus kalau mungkin yang absen di Moodle atau di Google Classroom nantinya entah. Itu keterangannya kan setiap jam pelajaran itu ada telat, hadir, dan izin. Tapi hadirnya mau kita di menit terakhir masih bisa hadir. Harusnya 30 menit. Set hadir hilang hadirnya dia cuma telat sama izin. Nah lalu pas udah itu izin telatnya hilang, tinggal izin. Kalau mata pelajaran habis misal 30 menit cuma tinggal izin. Nah kalau itunya 30 menit selesai pembelajaran itu udah selesai 30 menitnya masa tenggangnya, berarti alpha nih anak. Udah gitu aja. Ya mungkin itu bisa jadi SOP ke depannya gitu. Terus masalah web sih, Ikopin webnya masih
jauh dibanding kampus lain gitu kan. Pemaksimalan web kita masih butuh Google Classroom, masih butuh Moodle gitu kan. Kalau kenapa nggak si Sakti aja gitu kan, setiap mahasiswa punya akun Sakti masing-masing dan sisinya gitu bisa difungsionalkan seperti Moodle itu kan mungkin. Karena ya kembali lagi ke UMY karena orang pernah lihat si situsnya gitu sih. Di sana kita bisa baca buku, baca si mata pelajarannya di situ, absen di situ, dan link Zoom di-share di situ. Jadi setiap anak punya. Jadi kelas-kelasnya tuh di situ, cukup dia cuman punya satu akun. Jadi satu software maksudnya. Tapi entah UMY itu kerja sama apa gitu. Sama Microsoft sama Microsoft lah entah kerjasamanya gitu. Ya lebih mungkin bisa kerjasama sama apa buat bikin web kampus ke depannya, karena melihat copyright-nya juga mengecewakan gitu. Sekarang udah tahun 2021 dan itu baru 2012. Entah kemana kita. Kita baru 2012 kita masih SD dan sekarang kita kuliah di copyright ngeliat 2012. Ya kan? Itu sedikit mengecewakan gitu. Sekelas universitas atau institut e-kopin ini. Lalu buat pengumpulan tugas tuh kan kalau di Moodle nggak bisa tuh kalau udah telat kan? Ya nggak bisa. Saya udah pernah merasakan sampai sekarang belum dikumpulin tugasnya. Wah, ya jadi curhat. Aduh, ya mungkin bisa kayak sistem yang di Google Classroom gitu kan? Masih bisa walaupun ada keterangan telat. Nilainya jadi turun gitu. Nilai turun tapi ada keterangan telat, jadi nggak apa-apa, aman gitu. Kita masih punya buat bisa peluang untuk ngumpulin dan peluang dapat nilai, jadi nggak nol nilainya. Tuh sedih sih kalau jadi masih melihat dari segi perjuangan mahasiswa gitu ya dalam mengerjakan. Ya gitulah. Jadi ya dari tadi kan melihat teknis kayak dosen mah udah dipaparkan gitu ya. Udah kurang mikir mungkin kayak web kurang dilirik nih. Sistematik web pemaksimalannya di e-kopin tuh masih kurang. Oke, menarik sekali ya tadi Rehan sedikit menyinggung juga nih terkait website. Tapi sebelum itu kita boleh nih panitia minum dong. Teman-teman narasumber juga udah haus. Ceket nih. Pasti langsung lah. Ini kita nggak disponsori Le Mineral, tapi kalau Le Mineral mau sponsor boleh menghubungi Medcominfo ya langsung. Bisa. Ya mungkin linknya ada di bio Instagram. Ya itulah. Oke. Boleh nih diminum. Masih ada segelnya ya? Bisa. Biar lebih. Karena kan saat COVID-19 ini di tengah pandemi kita harus sering minum air putih, menjaga kesehatan itu. Gue susah banget ya. Pakai bismillah dulu. Apa? Ini kan ada ininya. Sedih banget. Enggak tahu. Aduh. Oke, ini tadi kan Rehan udah ngobrolin ataupun bicarakan tentang website sedikitnya gitu. Mungkin ada tanggapan ataupun juga yang sudut pandang nih dari Teh Santi mengenai website ini gitu. Apalagi kan website e-kopin baik itu LMS, Google Classroom untuk Aslab, lalu Sakti untuk kita semua itu pasti untuk menunjang pembelajaran gitu ya. Nah, kalau dari menurut Teh Santi itu gimana ya? Iya, menarik sekali ya pembahasannya mengenai website gitu. Kalau melihat di e-kopin sendiri betul kata Rehan bahwa website kita masih ketinggalan jauh dengan kampus-kampus lain. Cuman sayangnya dari kampus itu melakukan pembaruannya di luar website, pelebarannya di luar website, kayak misalnya kita butuh referensi jurnal dan sebagainya itu sebenarnya udah disediakan oleh kampus, tapi beda lagi linknya. Jadi linknya itu namanya repository @ecopin.ac.id untuk referensi dan sebagainya. Dan itu di luar di website kampus yang ecopin.ac.id. Terus masalah pembelajaran yang kita pakainya LMS dan itu kan keluar lagi dari website. Bahkan untuk Aslab pun tidak ada fasilitas karena padahal bagian dari ini dari kampus kan, dari laboratorium. Jadi mungkin pandangannya perlu pembaruan untuk website e-kopin sendiri biar lebih maksimal gitu kan. Perlu dimaksimalkan. Jadi selain kita hanya bisa cek nilai sama KRS-an aja di website, tapi untuk LMS pun
baiknya dimasukkan ke situ, terus diberi fasilitas untuk asisten lab, kemudian untuk link jurnal dan sebagainya pun harusnya ada di website yang sama gitu, biar mahasiswa Ikopin tahu gitu. Karena saya tanya-tanya, apakah teman-teman tahu nggak tentang link referensi jurnal dan sebagainya? Nggak tahu. Oh, berarti terdapat misinformasi di sini. Terus dari DPM pun udah memberi referensi link-link yang bisa teman-teman akses gitu, bisa diakses juga di bio DPM. Di situ tersedia link-link untuk referensi pembelajaran kayak gitu sih. Iya sih. Jujur juga baru tahu nih apa nih Asli sih, referensi baru jurnal. tahu. Iya. Serius baru tahu. Berarti kurang publikasinya itu. Karena kita juga baru tahunya tuh kayak sakti Ya. Iya. dan emang sih harus dioptimalisasikan gitu. Mungkin ada solusi juga nih dari Ketua Himaka. Ketua Himaka. Solusi ya yang pertama tentang pembaruan webbing. Emang kita harus segera lakukan itu agar tidak kejauhan lah tertinggal dengan kampus-kampus lain. Kayak gitu. Dan juga biar ya Ikopin mana nih? Ya setidaknya kita mengikuti zaman gitu. Ya nggak kejauhan kan dari 2021 itu web 2012 jauh sekali kan itu Bang. Ya intinya sakti Ikopin, saktinya di mana? Tuh, saktinya di mana? 2012 itu kalau nggak salah lagi banyak isu yang kiamat. Iya, masih isu kiamat. Dan 2021 juga sempat ada isu, cuma nggak kayak 2012 itu ya ramenya. Dia itu cocok lagi. Iyalah. Ya. Gitulah. Sini deh. Intermezzo. Masukan yang tadi yang bicarakan dengan tentang absensi. Yang saya rasakan pertama kali buka LMS itu bagus sih absensi. Jadi dosen itu dibuka absennya 15 menit sebelum perkuliahan dan 15 menit pas udah mulai itu ditutup. Itu yang saya rasakan. Jadi yang hadirnya ya awal-awal, tapi ya sampai sekarang walaupun kita absen di akhir mesti ada hadirnya itu. Iya, mungkin itu ya pengoptimalan dari LMS-nya aja gimana. Terus kalau membandingkan gitu Moodle atau LMS itu dengan Google Classroom, kayaknya lebih efektif Google Classroom. Kayak ngebukanya Simpel gitu ya. Simpel, dan kita nggak perlu pas mau ngebuka lagi Berarti interface nunggu lagi, loading jadi lagi. Oke, jadi nggak kembali lagi lagi. beranda. Kalau misalkan LMS keluar pas masuk lagi ya dari awal lagi. Beda Terus kan kayak habis Google Classroom. Terus kayak absen kan kita harus habis absen di refresh baru datanya bertambah gitu kan. Kalau nggak di refresh ya segitu-gitu aja gitu, nggak berubah, miris lah. Ya mungkin yang kita nggak ketahuinya dari Classroom ke LMS, kenapa maksudnya perubahan itu apa alasannya, mungkin kita tidak mengetahui, pihak atas yang mengetahui hal itu. Terus ya masalah pengumpulan tugas, benar juga sih, waktu pengumpulan tugas ya kita enak di sistem Classroom. Walaupun kita telat masih bisa ngumpulin. Tapi kalau sekarang di LMS itu ketika kita tidak mengerjakan tugas, mau ngumpulin ya susah, harus menghubungin dosen terkait, bahkan ke prodi. Kadang-kadang mahasiswa males gitu birokrasinya gitu. Gitu. Ya itu juga nggak sedikit banyaknya dosen yang respon itu. Banyak kita ngechat tapi diri aja kayak gitu kan. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan mahasiswa itu udah berjuang pengen mengumpulkan tugas itu aja. Jadi ya itulah. Tapi sebenarnya ini ada dua sudut pandang menurut saya. Ketika kita mengumpulkan terkait permasalahan deadline gitu ya. Sebenarnya ini itu tuh tidak menguntungkan untuk orang-orang yang kita sebut malas aja, yang kita malas ataupun ikut kuliah itu dan saat pengerjaan tugasnya itu cuma nyontek. Itu bermasalah di menurut saya. Tapi kalau misalkan berbicara untuk kemajuan dalam pembelajaran, itu sebenarnya kayak penegasan gitu. Bahwasanya kita mahasiswa itu harus tepat waktu gitu. Tapi memang ini ada dua sisi ya. Mungkin dari Ria, sisi mahasiswa terkait website yang tadi mungkin sudah disebutkan, itu bagaimana? Iya sih, bener sih yang kata Ilyas bilang, yang kayak awal-awal tuh pakai LMS emang masih baik-baik aja gitu, masih bagus gitu. Kayak absen 15 menit kayak gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang tuh beda lagi gitu ya. Nah, terus ya emang sih enaknya sebenarnya di pakainya itu pakai Google Classroom gitu. Jadi saat kita mengumpulkan tugas tuh, walaupun kita telat masih bisa gitu. Setidaknya ada nilai yang masuk ke kita. Sedangkan kalau misalkan di LMS sendiri, kalau misalkan udah telat ya udah gitu, kita harus menghubungi
dosen lah atau prodi lah gitu. Mending gitu kalau misalkan dosen itu mengerti gitu, langsung oh iya. Gimana kalau misalkan si dosen itu nggak ngebales gitu, cuma diri doang. Kadang sampai beberapa minggu baru dibales gitu. Nggak enaknya sih di situ aja gitu. Terus lagi ya gitu sih. Sebenarnya nih menurut kalian gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih Kopin membuat sebuah website tapi yang terintegritas? Jangan jauh-jauh membuat website lah ya. Kayak misalnya Sakti ini di dalamnya ada LMS, misalnya LMS versi Kopin, terus ada dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu bisa nggak ya? Dari saya dulu. Menurut saya sih bisa kalau ada tenaga yang mampu. Masalahnya kita tidak tahu apakah pihak IT di Kopin ini mampu atau tidak, atau kapasitasnya hanya untuk menyediakan LMS, terus website yang dulu, terus buat asisten ya pakai yang ada aja. Nah itu yang patut dipertanyakan, apakah ada tenaganya atau tidak. Kalau misalnya kita hanya memaksakan kampus untuk melakukan pembaruan tapi di kampus tidak ada yang bisa, ya nihil gitu, nggak akan ada hasilnya. Ataupun kita tetap memaksakan dari mahasiswa, ya wayahna kata bahasa Sunda mah dari mahasiswa ada yang bisa, kayak gitu. Memang sini sedikit membingungkan ya. Itu kan tim IT gitu ya, harusnya mereka lebih istilahnya lebih IT dari mahasiswa ataupun lebih update gitu. Mungkin ada ya apa namanya, mungkin kampus tuh pasti kan di sistemnya gitu mungkin ada jejaring kan dengan kampus-kampus yang memiliki teknik informatika atau teknik yang begitulah gitu, yang sistematiknya gitu ke internet dan lain sebagainya gitu kan. penunjang gitu. Walaupun kita harus mengeluarkan dana gitu kan sekarang gitu, kita bayar dana pembangunan tapi kan kita nggak menggunakan fungsional kampus gitu kan. Sedikit kita menggunakan ya mungkin cuman kayak organisasi ya TC atau kayak BEM DPM ya ruang positif gitu kan yang dipakai, dan HIMA mungkin ya TC juga kan HIMA, dan paling ruangan ininya kan ruangan sekrenya gitu. Kayak kelas-kelas kan enggak, ya mungkin bisa gitu dananya dilarikan ke situ gitu kan, karena itu sistemnya ya kita online, kita butuhnya ya online juga gitu kan, fasilitas online, belajar online, fasilitas online. Jangan belajar online, fasilitas offline-nya nggak ada, tapi fasilitas online-nya kurang. Oke. Gitu. Jadi harus korelasi dengan apa yang kampus ingin diutamakan gitu. Sekarang kan kita di kuliah itu kan kuliah online, harusnya alat-alat penunjang untuk kuliah online juga harus diperbaiki lagi. Dan apalagi kita kan sekarang masih bulan 6 ya, bulan Juni. Nanti mungkin 3 bulan ke depan kita ada mahasiswa baru. Apakah kita gitu ingin melihat mahasiswa baru merasakan apa yang kita rasakan saat ini gitu ya. Mulai dari tadi pembelajaran susah, sebagainya gitu. Seharusnya ini harus diperhatikan. Mahasiswa baru ini gitu. Lagi kan mereka kasihan. Mereka udah sekitar setahun berarti ya mereka kuliah online ya. Enggak sekolah online. Mungkin bisa ngelihat sisi inilah apa namanya, bekas PK2MB lalu lah gitu dibanding PK2MB yang sebelumnya gitu kan. Mungkin lebih penyampaiannya lebih masuk ke mungkin angkatan 19 dulu yang PK2MB-nya offline buat penyampaian materi, karena dia nggak tapping gitu kan. Si pematerinya kita bisa nanya, bisa mengacungkan tangan untuk bertanya kepada pemateri. Kalau yang tapping kan gimana gitu kan, kurang di situ. Ya tapping gitu ya. Susah Sistemnya. Terus ya mungkin teman-teman LKM atau itu kan pernah merasakan gitu, tiba-tiba maba datang nanya, ya kan, nggak paham sistematik di dalam kampusnya bagaimana. Ya takutnya kayak yang dulu mungkin DPM yang pernah merasakan. Ya, intinya mah tahun depan kita harus lebih baik lagi ya, apalagi kan di sini ada teman-teman dari HIMA, BEM, DPM, dan kan ada mahasiswa disaksikan juga oleh teman-teman setiap mendengar Bima Podcast. Harus ada kemajuan lagi ya teman-teman yang tadi menduduki jabatan. Kayak mungkin selanjutnya ini sih teman-teman kan tadi udah dikasih referensi di UMI itu udah hybrid ya tadi tuh. Masih hybrid sampai sekarang. Dia lab itu mulai bulan habis Ramadan tahun lalu lah kayaknya. Berapa bulan setelah Ramadan tuh dia udah lab ke kampus. Laboratoriumnya di kampus. Oke, ini terkait masa hybrid ini mungkin ada perspektif dan juga solusi dari Tesanti. Iya, kalau hybrid tentunya kita sebagai mahasiswa sangat menanti-nantikan.
karena sudah bosan sekali rasanya kuliah di rumah. Jenuh banget kan. Tapi kita juga harus melihat apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh pihak kampus, pemerintah daerah, dan juga mahasiswanya. Kita tidak bisa memaksakan. Saya baca kalau nggak salah kemarin ada kampus yang demo minta offline. Yeah. Nah, kita jangan sampai seperti itulah. Kita harus membaca keadaan gitu, menerima keadaan bukan berarti pasrah, tapi kita mengusahakan gitu biar bisa. Kita lihat dulu keadaan kita, apalagi kemarin Bandung Raya siaga 1. Sumedang juga gitu. Iya, Sumedang zona orange. Nah, itu kita lihat apakah itu memungkinkan atau tidak untuk melakukan kuliah hybrid atau kuliah tatap muka terbatas gitu. Selain itu kan kampus juga sedang mempersiapkan barangkali ya, tidak hanya diam. Maka kita sebagai mahasiswa ya tunggu saja dulu kabar dari kampus, karena setahu saya sih untuk semester ini kita habiskan dulu secara online, nanti selanjutnya akan ada bahasan. Tapi sebagai mahasiswa pun kita jangan acuh gitu, tapi harus juga mengingatkan kepada kampus apakah persiapannya sudah rampung atau belum, atau dari kampus sendiri siap atau tidak gitu. Itu harus dikemukakan ke mahasiswanya, apalagi kalau untuk melakukan kuliah hybrid itu kan izin dari orang tua terutama itu merupakan hak prerogatif gitu dari orang tua, apakah dia mengizinkan atau tidak. Karena kita melihat gitu dari mahasiswa Ikopin sendiri, ada yang mau hybrid, ada yang mau tetap online. Ada pengen offline semua. Jadi memang harus dilakukan jajak pendapat survei berarti ya, survei yang mungkin nanti bisa dilihatkan gitu di publik gitu, khususnya untuk mahasiswa Ikopin, biar mereka tahu mahasiswa Ikopin sebenarnya ini pengen offline, online atau hybrid gitu. Iya. Jadi enggak kita dengar ini hybrid enggak gitu kan. Iya, jadi jangan hanya simpang siur aja gitu. Okay. Tapi dari kita pun perlu pengawalan, apakah dari mahasiswanya mau, dari kampusnya mampu, dari orang tuanya mengizinkan atau tidak gitu. Selain dari checklist yang harus disiapkan, tapi dari 3 komponen itu pun harus diperhatikan. Oke, semua komponen ini harus benar-benar siap lah intinya ya. Jangan 2 komponen nggak siap tapi 1 komponen siap. Iya. Jadi semua harus sama biar menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya. Mungkin. Oke. Anak buah Bapak Prodi nih. Kalau dari saya ya masalah kuliah hybrid, pastilah teman-teman ketika mendengar kuliah hybrid itu, wah mau offline nih, mau kuliah hybrid. Tapi yang harus teman-teman pikirkan bahwasanya tidak semudah itu dengan kuliah sistem hybrid ini. Pasti banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita checklist, yang harus kita siapkan. Ya banyak lah, mulai dari persiapan satgas kayak gitu, perizinan orang tua tadi yang yang dibicarakan. Saya yakin sih kampus juga pasti sedang mengobrolkan atau sedang memikirkan apa sih yang terbaik buat kita semua, apa yang harus kita lakukan bagi kita semua. Kenapa kampus ini pemikiran saya, kenapa kampus ini tidak langsung sistem hybrid. Pasti ya kalau misalkan sistem hybrid, semua mahasiswa mau nggak dengan sistem ini. Betul kata tadi, kita harus samakan perspektif mahasiswa, apakah ini mau tetap online, mau hybrid, apa emang mau offline. Itu yang harus kita samakan, satu pemikiran dulu semua mahasiswa. Jadi jangan sampai ada yang satu mau online terus menerus, wah enakan online takutnya keinginan satu golongan saja gitu ya. Nah iya, takutnya ya ada satu golongan misalkan, wah enakan nih online, kuliah cuma absen gini-gini, yang ada satu lagi pengen offline, pengen hybrid. Ya itu kita harus samakan, pemikiran itu harus disamakan. Jadi jangan sampai kita teman-teman LKM berjuang untuk teman LKM khususnya sama yang lainnya berjuang untuk hybrid, sedangkan mahasiswa yang lainnya pengen tetap online. Itu ya yang harus kita samakan, pemikiran itu yang harus kita samakan, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Berbicara tentang sistem hybrid ini. Yang sini harus semua sama Pak. Iya. Jangan sampai teman-teman organisasi aja yang ingin itu betul, hybrid, tapi buat hybrid itu kita butuh komitmen. Yes. Selain kesiapan, kita butuh komitmen, apakah dia mau melakukannya secara 100% dengan tanggung jawab, protokol kesehatannya kayak gimana. Takutnya kalau misalnya cuma sebagian golongan aja yang pengen hybrid dan itu terjadi, tapi mengabaikan protokol kesehatan, nggak bisa lagi kuliah
hybridnya itu sih. Timbul ntar klaster baru. Iya. Kayak perasaan kudu komitmen. Wah, ini bucin jadi bucinnya sih. Makanya dia pusing gara-gara bucin. Apa tuh? Oke nih dari sudut pandang BEM bagaimana nih? Ya apa kalau kayak tadi ya demo-demo ke kampus saya tadi dengar itu kayak aneh sih gitu. Iya, kayak Ngaco lah gitu ya itu bukan apa Tidak seharusnya Iya. lah intinya. Demo teh nggak harus gitu. ya kecuali yang kayak pas demo yang tahun lalu gitu itu ya masih lumayan lah tapi nggak usah kayak bakar ban sih nggak itu keterlaluan. Oh, yang masalah UKT gitu. Ya, masalah UKT itu wajar lah tapi kalau untuk mendemo offline online gitu kan ya tadi harus ada komitmen kedua belah pihak gitu kan sisinya. Lalu apa namanya ya itu hak kampus gitu kita jangan terlalu arogansi untuk melakukan apa kuliah offline tetapi apa sumber daya di kampusnya belum ada ya mungkin kayak kuliah offline kan berarti setiap ruangan harus ada hand sanitizer mungkin kan setiap gedung harus ada apa termogan ada yang ngecek suhunya di depan kan terus semua mahasiswa atau dosen ya mungkin dosen udah mulai vaksinasi tapi kan mahasiswa belum sampai sekarang ya mungkin gitu harus semuanya udah terrealisasi baru bisa mungkin kita openingnya hybrid dulu mungkin ya jangan terlalu memaksakan intinya. sesuai kapasitas. Iya. Mungkin dari Ria gimana? Mahasiswa nih pengennya offline, online apa hybrid atau enggak usah kuliah gitu cuti. Enggak gitu juga sih. Nikah katanya. Aduh, Wah, ada kok apa? malah ada kode di sini, Bung. Tapi berdasarkan penelitian usia nikah dini sekarang tuh Banyak. Ah, iya benar. Aduh, jadi kenikah Setuju sih. Tapi ya itu meningkat loh Pernikahan kapasitas itu ya dini. kuliah online bingung ya mending nikah aja. Banyak yang pemikiran gitu. Ya, nikah aja gitu. Iya. Siap Bapak Ilyas? Tapi emang sih nikah itu Ya, kita lihat di sosmed kayak gitu meningkat loh meningkat tentang kuliah dini kira itu Siska pernikahan. tapi bukannya pemerintah kita tuh pernah apa ya kayak melarang pernikahan seperti itu dan juga ada makanya ada apa sih namanya? Apa tuh? Oke, Yang kembali lagi KB ke yang dua hybrid ini ya. enggak benar dua. Ini Yang dua anak, yang dua anak, tahu enggak sih? KB. Ya, KB kan itu nggak boleh lebih dari dua anak ya. Sementara sekarang kasus pernikahan banyak. Berarti itu sama aja bohong ya. KB-nya Nah, nggak jadi ntar berfungsi. kalau mau masalah nikah nanti aja. Nanti aja lah. Ntar mungkin ada podcast selanjutnya. Podcast lagi Ilyas nikah. Kayak gimana? Iya. Duh, tunggu ya. Iya sih. Langsung berbunga-bunga gini. Udah. Sudah. Kembali ke topik. Gimana? Dari dia juga sih sebagai mahasiswa umum ya yang pastinya ya nunggu kabar bahagia. Tuh. Kok Ya, nunggu larinya ke kabar. sana? nunggu kabar dari kampus baik itu mau kuliah online ataupun mau hybrid gitu. Tapi yang pastinya kalau dari dia pribadi ya pengennya sih hybrid gitu karena waktu kita di kampus itu sedikitnya gitu saat dosen menerangkan ada catatan gitu di buku kita. Nah, sedangkan kalau misalkan kuliah online gitu, catatannya itu ya paling screenshotan gitu atau enggak paling file-file folder video kayak gitu. Itu pun kalau dibuka gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Terus terkadang apa kayak aduh ini udah banyak screenshotan spam. Ya hapus aja. Hapus aja. Kita lihat lagi gitu. Ternyata itu materi semester ini. Iya kan? Ada tuh yang kayak gitu tuh. Belum disalin. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang kayak gitu ada atau siapa? Apa siapa? sebenarnya? Kalau misalkan melihat HP orang lain nggak mungkin ya. Kamu berbicara itu sesuai dengan fakta, kenyataan. Saya mah Tapi nulis siapa yang itu? Saya mah tidak pernah screenshot minjem buku orang. Udah. Enggak. Tulis. Oh, Alhamdulillah mesti ditulis. kemarin. Itulah mungkin beberapa perspektif dan solusi dari teman-teman khusus dari beberapa perwakilan terkait hybrid learning gitu ya. Mungkin Kak hybrid learning kayak di kampus sebelah kita Unpad itu ya. Mereka itu kan semester depan. Saya melihat tuh di websitenya bahwa ibu rektornya itu sudah siap untuk melaksanakan hybrid learning dan di mana hybrid learning ini ada beberapa persen gitu ya. Jadi enggak 100%. Dan yang diambil itu orang-orang yang siap tadi yang telah ada beberapa kesepakatan dan juga orang di daerah zona aman lah gitu. Yang bisa kejadian Sekarang awal kampus berarti. kali. Atau yang apa sistemnya kota yang zona hijau yang bisa ke sini mungkin apa gimana itu? Yang saya baca itu daerah sama aja. Jadi daerah Jatinangor nih. Dan misalkan ada yang belum pulang, belum itu boleh. Berarti yang Asalkan di ngekos nih. Iya. Tapi kan itu gimana cara ngeceknya kan kadang-kadang ada yang
offline balik. Mereka itu ada ini tahu, Sistemnya balik. ada apa ya? Bukan mandiri si swipe-nya tuh. Ada dari kampus. Jadi kan dia bisa balik dulu nih ke Jatinangor mungkin kan sistemnya. Jadi kan kayak memanipulasi gitu. Padahal dia awalnya nggak ada di Jatinangor, tiba-tiba Bu saya udah di Jatinangor. Kayak dari kemarin. Padahal baru kemarin datang langsung swipe aja. Padahal hybrid. belum untuk hybrid kan ada mungkin. Tapi Unpad juga kan kita belum tahu nih apakah semester depan mereka itu bakal benar-benar hybrid atau enggak gitu ya. Karena kan Tahu hanya lockdown masih gitu. percobaan kayak gitu. Kok kita jadi ngurusin kampus orang ya? Ya, kita kan melihat referensi gitu. Oh iya. Karena kan Kaca, bagaimanapun kaca, juga kita kan harus studi banding gitu. Agar Ya kan mereka menghasilkan tetangga. ya, hasil yang terbaik gitu. Tidak Karena kan salah kalau kita misalkan ngeliat di sana. kalau kita sekarang kampusnya tiba-tiba hybrid terus kita acuh dengan kampus yang lain kan itu sama aja bohong. Sama aja mengikuti kesalahan yang sama ibaratnya. Nah, kita harus ambil contoh dari situ juga. Ya berarti kan sisinya kita di sini mencintai kampus lah. Ya kita melakukan ini gitu. Berpendapatnya kita cinta sama kampus kita gitu. Kita mau kampus kita lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Ya itu sih intinya. Mungkin nanti kembali ke kampus gitu, pihak-pihak kampus terkait yang akankah ini jadi pengoptimalan daringnya entah gimana, lalu mungkin kalau hybrid akan SOP-nya seperti apa gitu kan. Ya. Rehan pun meskipun apa ya, belajarnya agak Korea, tapi dia cinta kampus, ini harus diapresiasi gitu ya. Ya kan departemen luar kampus saya harus bawa nama Ikopin terus. Ini harus kemanapun. Walaupun ya gitu belajarnya rada Ya hoream. intinya pasti setiap mahasiswa yang masuk ke kampus Ikopin Kopin. pasti cinta Ikopin lah. Kita perjuangan kuliah online, ikutan LKM, ikutan UKM ya buat apa? Buat kita Oh ini, kan buat Ikopin. ini kan karena tadi pembahasan kita udah selesai juga, mau sedikit nanya nih buat teman-teman yang ada di AKM, kenapa sih bisa mengabdi padahal kita di tengah online gini, tengah pandemi gitu, masih kuat untuk mengabdikan diri? Cinta Ikopin. Cinta Kopin itu aja alasannya. Ada enggak sih kayak pertama masuk maba nih, aduh kelihatannya Kopin kayak gini, aku masuk LKM, dan meskipun saat pada online juga tetap diperjuangkan gitu kakak. Iya. Dari siapa dulu ya? Dulu. Mau masih bebas. Ini Iya, kita dulu. sedikit sharing-sharing aja kan, jangan sampai kita tahu Mungkin orangnya ini aja daftar tapi kita Haslab. nggak tahu. Ya. Kayaknya aku LKM tidak nih. Bukan passionku mungkin gitu. Gimana? Kok pada diam? Yang pertama sih awalnya kenapa ikut LKM? Pertama meneruskan hobi. Iya. Karena Hobi nih. anehnya sih hobinya berorganisasi dari SMP udah aktif di organisasi, SMA pun sama, dan masuk kampus pas awal-awal kan belum ikut apa-apa. Iya. Kok rasanya hampa gitu. Hampa itu tanpa dirimu gitu ya. Kok rasanya hampa jadi ya udahlah, nyoba dulu. Pertama masuk sih di IT Club, terus abis IT Club langsung masuk di staf muda BMKM Kopin, kabinet Abinaya waktu itu. Terus daftar lagi di asisten lab, daftar lagi Konkret di promosi kampus. Jadi semua gitu coba aja nggak apa-apa. Ini Iya. sistematik mahasiswa korup jabatan. Enggak, daftar. Kemudian sekarang di DPM dan juga ikut juga di Genbi. Mantap. Rasanya apa ya, alasannya kayak manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu Selain perlu manusia Irundas yang baik atau- itu. Dan mencaplok semua hal. Promosi masuk. Iya. LKM masuk. Aslab masuk. Ya mungkin Itu. dia udah dijelaskan Ya. artinya organisasi. Iya kan. Karena orang yang berkualitas itu kan orang yang multi talent. Aduh. Selagi kita bisa. Itu sistem udah skak gitu. Masuk. Aduh. Selagi kita mampu ya kita. Kenapa masih- enggak gitu ya? Iya, kita kembangkan diri di situ. Selain kita mengembangkan diri, tapi kita juga memberi sesuatu lah untuk organisasi tersebut. Jangan cuma numpang nama aja Ya di itu aku organisasi, setuju sih. tapi memberikan hal-hal baru di organisasi tersebut. Harus punya inovasi. Ya. Oh, Ilyas gimana nih? Aduh, ketua Himaka muda ini 19, umur 19 lagi. Angkatan 2019 itu. Ketua Dari muda. Saya kenapa alasan ikut LKM ya, yang pertama ingin mengabdikan diri saya ke prodi khususnya kampus Ikopin tercinta. Kedua ya untuk mengembangkan LKM Kompetensi, tersebut. oh. Ya sebisa mungkin bagaimana caranya kita harus bisa mengembangkan
LKM tersebut. Ya, sebelumnya saya dari IFC ke Hima, akuntansi, dan insya Allah meningkat lah. Meningkat gini gimana maksudnya? Ya, yang pertama saya mahasiswa. Wah, Kirain teh gedung D pengen udah kampanye ya dari tanggal 18 bulan 6 2021. ya coblos nomor 2 Ilyas Alamsyah. Oke. Ya mengasah soft skill saya yang awalnya saya dicap dengan orang yang pendiam, jarang ngomong kayak gitu ya, sebisa mungkin mulai dari sekarang bahwasanya saya nggak segitu, bahwasanya saya bisa membuktikan dan juga sebisa mungkin menebarkan manfaat kepada teman-teman mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya sebisa mungkin berbuat apalah yang saya bisa, diserahkan selagi kita hidup, dan ya sebaik-baiknya manusia. Iya. Apa nih? Kebermanfaatan. Dikembalikan. Udah cukup mungkinnya karena dua orang ini sudah tahu saya moto hidupnya juga. Apa nih? Apa? Nggak bercanda. Mungkin dari Rehan nih ada mau. Ini dulu. Ya dari Kan ya. dari sini muter ke sini. Ya. Sweet lah. Yuk. Karena ini sebenarnya teman-teman dari panitia juga udah ngasih kode gitu ya. Sudah habis nih ya. Ya mungkin kita kan biar nambah ini mempererat juga gitu. Oke, Jangan sampai ngobrol, interaksi ngobrol. kita cuma gara-gara ada podcast ini aja gitu. Kan kita juga harus bersinergis gitu. Untuk menjadikan Ikopen lebih baik. Ya kan kayak Asian Game. Yes. Sinergi untuk Indonesia. Oke, boleh lanjut. Oke. Apa yang dilanjut nih? Ya, alasan. Mungkin teman-teman Bima Podcast ada yang minta. Ya mungkin apa alasan kenapa kurang masuk LKM gitu atau ikutin organisasi. Kan dulu SMK tuh emang udah berputar di situ gitu. Pertama kali orang masuk OSIS di kelas 10 SMK, itu jabatan pertama kali jadi wakil ketua OSIS langsung. Kayak kelas 9. Kelas 10 dong. Kelas 10. Terus lalu di pramukanya tuh jadi bagian kebidangan SDM pada saat itu, dan dia lanjut gitu kan, masuk ke kampus, masuk gerakan pramuka ya SDM lagi. Lalu masuk staf muda BEM karena sisinya gitu ngelihat kayaknya himpunan kurang menurut orang, karena udah ada Albi pada saat itu dan udah ada Ilyas. Jadi mempercayakan Udah lah lepas gitu, rumahku udah aman gitu kan sistemnya. Prodi akuntansi sudah aman, ya udah ke BEM staf muda. Mungkin sekarang akhirnya dipercaya gitu, di pramukanya jadi pemangku adat, di BEM jadi kadep luar kampus. Oke. Gitu loh. Oke. Mantap ya. Boleh ya. Mungkin sebelum masuk asli gimana rasanya? Ya kalau dari dia sih kan yang pastinya ya sama ya, alasannya itu pasti kayak gitu. Tapi kita jangan lihat dari keberhasilannya juga. Pasti kan setiap kita mau memperjuangkan sesuatu pasti ada kegagalannya. Nah, saat kita gagal, misalkan kita gagal dalam daftar ini, kita itu jangan langsung berhenti buat Coba. ya mencoba lagi buat kedepannya gitu. Tapi kita harus mencoba kedepannya. Mungkin jodoh kita bukan di sini gitu, jodoh kita bukan di LKM ini. Gitu. Terus, Oke. Ini mungkin ada close statement dari teman-teman narasumber. Boleh dimulai dari siapa nih? Bosannya dari kanan terus Dari ini atau aja. kiri teman-teman Bima Podcast, kita alihkan ke kanan. Dari ini pemangku adat. Ya, kok pemangku adat ya? Ya enggak, masa dari Ya. Rehan, perwakilan dari BEM. Nanti takutnya dipanggil kakak. Pemangku adat mah. Paling yang manggil kakak adalah tapi rahasia. Oke, lanjut aja. Adikku sih. Panggilnya udah. Ya udah. Gana close Ya, statementnya. mungkin kita jangan terlalu arogansi gitu kan, dengan kembali tadi gitu, untuk mau melakukan hal yang kita inginkan, tetapi biarkan setiap elemen yang memiliki fungsional menjalankan fungsionalnya, gitu aja sih. Cukup. Jadi harus menjaga fungsional dengan sebaik mungkin itu. Yuk. Oke, mungkin dari Ria gimana? kalau dari dia juga yang penting sama ya. Tinggal kita nunggu aja kabar baiknya gimana. Dari Nah, jadi ayo kita bareng-bareng kita membangkitkan Ikopen tercinta ini ke depannya gimana baiknya. Ya jadi jangan sampai kita kekeh dengan hybrid ini, contohnya ya, dengan suatu statement ini sedangkan yang lainnya tidak mengikuti atau tidak
mendorong semangat ya, ayo bareng-bareng itu kembali ke bareng-bareng. Ayolah, kita tidak bisa bekerja sebagian orang, sebagian golongan saja tanpa ada dorongan dari yang lainnya. Close statement dari Ilyas, berjuang bersama. Oke, lanjut ke Tesanti. Ini sih podcast menurut saya bahasannya cukup menarik ya, karena tadi bahas optimalisasi kuliah online, website, dan hybrid gitu. Sebelum ke situ sih saya mengajak mahasiswa IKOPIN untuk berkontribusi aktif gitu, untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya, bukan hanya kita yang ngobrol aja di sini gitu, yang menuangkan pemikirannya. Mungkin di luar sana ada pemikiran-pemikiran yang sangat brilian untuk kemajuan kampus IKOPIN ya. Ayo gitu, kita sama-sama gitu, bareng-bareng kita berkolaborasi untuk perbaikan IKOPIN selanjutnya kayak gitu. Sesuai dengan nama parlemen DPR, kontributif. Jadi teman-teman ayo kita bareng-bareng berkontribusi untuk IKOPIN. Mantap. Oke. Ini closing statementnya dari para narasumber mantap gitu ya. Tapi kurang apa nih? Kurang nih. Mungkin ada close statement dari host juga gitu ya. Yes, Sebelum kita enggak. Padahal host sudah dikasih panggung loh. Bukan masalah minta panggung gitu. lagi. Kita di sini kan. Oke. Mungkin ini close statement dari saya. Pembelajaran daring ini memang sering kali membuat kita penat. Karena transfer of knowledge yang terasa mulai tersendat. Tapi jangan turunkan semangat karena ada pesan orang tua yang sudah teramanat. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini yang special edition yang bertemakan transformasi pembelajaran offline ke online. Kita tutup dengan say goodbye ya. Teman-teman di Bima Podcast, bye. Tetap di mata Baim. Oke.